Assalamualaikum, balik lagi sama aku Sinta. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat kalian subscribe channel aku dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu update terbaru tentang video aku. Nah, seperti biasa, pembahasan kita kali ini tidak jauh-jauh dari jurusan Sistem Informasi, yaitu mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, etika, serta hukum dalam penggunaan informasi. Yang akan kita bahas pertama kali adalah etika. Kenapa aku milih etika? Karena etika itu menjadi dasar sebagai kita pengguna teknologi dan juga penerima informasi maupun yang menyebarluaskan informasi. Etika itu menjadi hal penting yang harus kita terapkan, karena jika tidak didasari dengan etika yang baik, maka akan berdampak buruk juga untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong masalah etika, kita harus tahu dulu nih etika itu apa. Jadi, etika itu adalah serangkaian moral yang mengatur tingkah laku manusia. Moral, etika, hukum. Lalu apa bedanya etika dengan hukum? Etika dan hukum itu jelas berbeda ya teman-teman. Nah, mulai dari sifatnya aja, etika itu bersifat tidak mengikat, sedangkan hukum itu mengikat. Nah, etika tidak formal dan hukum itu formal. Kenapa demikian? Karena hukum itu jelas, hukum itu ada peraturannya. Nah, apabila kita melanggar, ya kita salah, kita mendapat sanksi. Sedangkan etika, dia lebih ke kesadaran diri, sikap pribadi, sifat, karakter. Nah, etika itu tumbuh bisa dari lingkungan, keluarga, maupun dari dalam diri sendiri. Nah, jadi untuk fokusnya, etika itu lebih berfokus pada baik atau buruk. Sedangkan hukum itu lebih berfokus pada benar atau salah. Karena hukum, seperti yang aku bilang tadi, hukum itu ada peraturannya. Jika kita salah, ya kita dapat sanksi. Sedangkan etika tidak ada sanksi, karena itu merupakan kesadaran pribadi masing-masing gitu. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya aspek kehidupan itu semakin kesini semakin banyak banget perubahan, terutama peningkatan ya teman-teman, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, bahkan ya teknologi. Tidak bisa kita pungkiri, semuanya itu berkembang sangat pesat sekali, karena itu juga sesuai kebutuhan kita. Dan yang paling penting juga sikap kita itu semakin kesini semakin berubah, beda jauh sekali dengan orang-orang terdahulu. Nah, kenapa beda? Contohnya, cara bicara anak kepada orang tua, anak sekarang dengan anak terdahulu itu jauh sekali berbeda. Bedanya di mana? Mereka orang-orang terdahulu, zaman kakek nenek atau orang tua kita itu lebih menghargai, lebih sopan, tidak pernah berbicara dengan nada tinggi, kasar, membantah, itu tidak pernah. Bahkan mereka juga yang paling sering menonjol ini adalah mereka mayoritas itu pasti menggunakan, kalau orang Indonesia ya, mayoritas itu pasti menggunakan bahasa daerahnya masing-masing yang dianggap halus, yang dianggap pantas untuk dibicarakan dengan orang tua. Sedangkan anak-anak zaman sekarang, seperti aku misalnya, sadar atau tidak sadar, rasanya itu seperti sudah hilang gitu budaya Indonesianya. Orang Jawa misalnya yang tidak berbicara bahasa Jawa, berbicara bahasa krama dengan kedua orang tuanya. Nah, seperti itu sudah banyak berubah sekali. Anak-anak yang zaman sekarang juga gaya fashionnya, cara berpakaian, berpenampilannya itu beda dengan anak-anak terdahulu gitu. Kalau mereka yang dulu itu pasti banget, kalau kita yang Indonesia ya, itu menggunakan baju-baju daerahnya, baju kebaya misalnya. Kalau kita sekarang lebih cenderung ke mengikuti gaya hidup orang barat. Nah, ngomong-ngomong masalah perubahan seperti itu, apa sih yang menyebabkan itu semua berubah? Itu semua karena kemajuan peradaban yang terjadi di dunia ini. Di berbagai wilayah itu pasti ada kemajuan peradaban. Nah, kemajuan peradaban itu bisa diukur dari etika yang dianut oleh
atau yang dianut atau yang dilaksanakan oleh tiap individunya. Kemajuan peradaban seperti yang kita tahu tadi pastinya juga diiringi dengan perkembangan teknologi dan juga akan membawa perubahan etika pada tiap individunya. Nah, makanya itu kenapa etika itu sangat penting untuk kita sebagai pengguna teknologi yang menerima atau menyebarluaskan informasi. Nah, etika seperti ini dikenal sebagai etika digital atau cyberitis yang dimaknai sebagai aturan tak tertulis yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna teknologi internet. Etika penggunaan internet ini akhirnya disebut dengan Netiquette yang merupakan singkatan dari Network Etiquette gitu. Lanjut, yang kedua kita akan bahas tentang hukum penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau ngomongin masalah hukum ini pastinya banyak banget yang dilarang, banyak banget peraturan-peraturannya. Ya mau tidak mau ya karena hukum kan. Nah, jadi itu semua juga demi kebaikan diri kita dan juga orang lain. Aku nggak akan nyebutin semuanya, pastinya kan banyak banget. Jadi aku akan ngejelasin beberapa aja sesuai dengan pengetahuan aku. Yang pertama ada pasal 27, itu isinya dilarang melanggar kesusilaan. Yang kedua dilarang muatan perjudian. Terus ada dilarang muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu yang paling sering terjadi ketika kita sebagai pengguna teknologi informasi itu, apalagi media sosial ya teman-teman. Banyak banget orang yang mencemarkan nama baik itu lewat media sosial. Jadi harus berhati-hati banget kita, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain juga. Terus jangan sampai membawa-bawa sara, itu sangat sensitif sekali ya kalau kita membawa-bawa sara dalam media sosial. Terus juga ada muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, itu biasanya juga terjadi ketika kita ditipu, misalnya saat belanja online itu kita disuruh kirim uang lah, inilah itulah. Nah, itu biasanya sering sekali terjadi. Nah, itu sangat dilarang ya teman-teman, karena media sosial saat ini kan sudah semakin canggih ya. Jadi banyak banget faktor-faktor yang mendukung juga orang itu untuk berbuat jahat gitu loh. Jadi kita harus dari diri kita sendiri aja yang berhati-hati, karena kalau nggak dari kita sendiri yang mulai jaga, dari siapa lagi gitu loh. Karena penggunaan teknologi sekarang itu juga udah banyak banget yang menyimpang. Nah, terus juga ada lagi pasal 31 nih, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, biasanya nih anak-anak muda banget ya yang suka kayak nyadap WA gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh masalah untuk anak-anak milenial banget ya, karena kan mereka kan emosinya juga belum stabil. Terus juga banyak lah faktor-faktor yang mendukung untuk mereka tuh melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti penyadapan media sosial. Itu tidak baik banget ya, karena itu kan privasi masing-masing orang gitu. Nah, selanjutnya ada pasal 32. Itu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Itu udah jelas banget salah dan itu pasti dilarang. Dan itu juga udah ada hukumnya, ada pasalnya, ada aturannya. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Pasal 32 itu ada, kita dilarang dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, lagi-lagi ini adalah masalah privasi. Di sini ada unsur ancaman ya, karena akan menimbulkan penekanan terhadap orang lain juga. Jadi sampai sini kita juga banyak tahu bahwa dalam menggunakan teknologi informasi itu kita juga
harus berhati-hati karena ada peraturannya. Bermedia sosial pun juga ada aturannya. Jadi lebih meningkatkan kesadaran diri lagi aja untuk diri aku dan untuk kalian juga. Karena zaman sekarang itu banyak banget anak-anak muda, bahkan ya orang-orang dewasa lah ya, itu rasanya jari-jarinya itu seperti sangat-sangat bebas berpendapat, bebas berargumentasi, curhat sana sini lewat media sosial, dan itu sebenarnya bukan hal yang salah. Untuk bebas berpendapat itu justru hal yang baik, tapi harus ingat ada batasannya, harus ingat ada aturannya, dan aturan itu pun juga jelas terdapat di dalam hukum. Nah, apabila kita menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata kita di media sosial, atau postingan-postingan kita yang rasanya tidak pantas, itu bisa, kalau misalnya mau dibawa ke ranah hukum karena kita salah nih, nah itu bisa karena memang ada aturannya, sudah jelas hukumnya ada, aturannya ada, dan karena ada aturannya itu, maka kalau kita salah jelas ada sanksinya. Nah, untuk masalah sanksi ini ada beberapa sanksi yang akan aku sebutin supaya kita lebih lebih mengerti aja, lebih hati-hati aja, karena sanksinya juga nggak main-main teman-teman. Yang pertama itu ada pasal 27 di semua ayat yang tadi aku sebutin, itu sanksinya adalah dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kalian bisa bayangin gak sih, hanya karena masalah sepele, misalnya kalian kayak bermain media sosial atau menyebarluaskan berita hoax, itu kayak kalau misalnya menyinggung perasaan orang lain, membawa dampak buruk untuk orang lain, ya hal-hal seperti itulah, itu juga akan menyebabkan kalian sendiri juga terjerumus gitu loh di dalam penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi itu. Selanjutnya adalah budaya. Nah, penggunaan teknologi informasi dari segi budaya ini sangat membawa dampak positif, misalnya memudahkan orang berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, dapat mengetahui budaya-budaya dari luar. Tentu saja bisa sangat mudah ya teman-teman kita mengetahui budaya-budaya dari luar itu, karena kita menjelajahi internet, mencari informasi tentang apapun sekarang sudah sangat cepat, sinyalnya juga sudah sangat baik, banyak sekali perubahan peningkatan dari segi teknologi. Nah, terus mendorong tumbuhnya proses budaya baru, karena kita juga menyerap informasi. Selain kita menyebarluaskan informasi, kita juga menyerap informasi yang menimbulkan terjadinya penerapan budaya baru di lingkungan kita, karena informasi-informasi yang kita dapat dari luar. Nah, selanjutnya mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Lanjut, ada memperkaya kebudayaan, dan ada juga dampak negatifnya nih. Hati-hati ya teman-teman, itu bisa mendorong munculnya kejahatan jenis baru, karena semakin mudahnya kita mencari informasi, melacak tempat, hal-hal seperti itu juga memudahkan kejahatan-kejahatan baru terjadi. Selanjutnya, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif, mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi, mendorong tindakan konsumtif dalam masyarakat, serta mendorong juga kekejaman dan kesadisan. Wah, banyak juga ya dampak negatifnya. Jadi kita tuh benar-benar harus ngerti, harus paham, harus berhati-hati. Dan sekali lagi aku juga mau ingetin ke diri aku sendiri, ke kalian semua juga, harus punya etika dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi ini juga punya dampak positif juga. Nah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini tuh bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya bisa dari orang-orang yang sekarang mengembangkan usahanya lewat online. Nah, itu sangat-sangat berdampak besar sekali. Tentunya pasti positif ya, karena dia juga meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya operasional. Jualan online kayak gitu tuh banyak banget peminatnya, karena mereka yang melihat iklannya juga kan lebih menarik, bahkan
tidak jarang juga barang yang dipesan itu memang sesuai dengan apa yang mereka mau, memang sesuai dengan yang diiklankan dengan harga yang lebih murah gitu. Nah itu menjadi faktor meningkatnya perekonomian juga dalam menggunakan teknologi informasi. Nah selanjutnya ada kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan juga. Nah, pengusaha juga tidak perlu membuka cabang distribusi. Kemudian pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah seperti yang saya bilang tadi. Terus juga bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Nah, kita udah tahu nih dampak positifnya, tapi lagi-lagi pasti di sisi lain juga ada dampak negatifnya dari penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Nah, apa aja dampak negatifnya? Ada beberapa ini, yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan. Itu banyak banget di pasar-pasar online yang mereka tuh menjual barang-barang yang tidak dikenakan pajak. Nah, pasti harganya jauh lebih murah, memang sangat menggiurkan sekali, tapi tentu itu sangat melanggar ya teman-teman, karena itu adalah barang yang ilegal gitu. Nah, terus juga ada transaksi narkoba, itu yang paling marak sekali sekarang, menyebabkan juga dia menjadi faktor dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Terus ada hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial besar-besaran. Terus dengan kecanggihan teknologi juga komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bukan rahasia umum lagi, karena kasus-kasus penipuan ini bisa terjadi kepada siapapun, tentunya yang tidak berhati-hati ya, karena menggunakan teknologi itu juga harus selektif juga, memilih penjual yang baik, terus juga yang terpercaya itu juga harus diperhatikan juga, harus berhati-hatilah pokoknya ya. Selanjutnya pada aspek sosial. Nah, penggunaan teknologi informasi pada aspek sosial juga punya dampak positif, yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Yang kedua, masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerah ke daerah lain tersebut. Terus juga jiwa semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. Kemudian masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Selanjutnya, dengan dibentuknya telemedicine, masyarakat juga dapat memperoleh informasi tentang kesehatan secara mudah gitu. Terus, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara satu tempat dan tempat yang lain. Pokoknya seperti tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Kita bersosialisasi sama orang itu bisa lewat dunia maya juga gitu. Terus di sisi lain pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya berupa face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa karena kita tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan dengan melalui teknologi informasi ya, dunia maya itu. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat wajah orang, menatap orang yang kita ajak bicara itu bisa melalui dunia maya, tapi yaitu menyebabkan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung gitu. Nah, yang kedua, seorang harus terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis
tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, itu yang paling mencolok dari berbagai dampak negatif lainnya. Karena semakin kesini juga sekarang orang-orang karena pandemi juga yang mengharuskan kita mau tidak mau itu ya harus apa-apa harus online, belajar online, bekerja online, tatap muka juga online, kayak seperti tidak ada interaksi sosial yang secara langsung, yang menyebabkan kita juga tidak peka terhadap lingkungan sekitar, menjadi seorang yang individualis gitu. Nah, lanjut ada dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. Itu sudah jelas banget banyak terjadi juga. Kemajuan TIK juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Semakin semakin ada perbedaan gitu rasanya. Jadi nggak bisa sama-sama lagi, rasanya kita memandang orang itu jadi ada tingkatannya gitu. Kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah kita sebagai pengguna teknologi informasi sebaiknya harus berhati-hati dalam menerima informasi, menyebarluaskan informasi, harus tahu sumbernya, harus tahu kejelasan informasinya, dan yang pasti dalam bermedia sosial itu juga harus hati-hati, jaga bicara, jaga ucapan, jaga postingan-postingan pun juga harus jangan yang aneh-aneh lah pokoknya, karena banyak banget sekarang itu yang permasalahan hukum itu juga disebabkan karena penyalahgunaan teknologi informasi. Jadi untuk kalian, dan pesan juga untuk diri aku sendiri, lagi-lagi aku mengingatkan bahwa menggunakan teknologi informasi itu harus hati-hati, harus penuh kesadaran dan menggunakan etika, itu yang paling penting. Oke, sekian dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu notifikasi video selanjutnya dari aku ya.